Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia serta inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beribadah kepadanya. Dan kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa duduk bermajelis ilmu, untuk kita berusaha mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahwasanya peringatan demi peringatan adalah merupakan sesuatu yang paling bermanfaat bagi mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari diri kalian sendiri, yang hingga akhirnya beliau seorang rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa-jiwa kalian dan mengajarkan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa harus kita kenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa harus kita cintai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus senantiasa kita kedepankan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tauhid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih mendakwahkan tauhid.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadu qubur anbiya'ihi masajida, karena mereka telah mengambil kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagaimana hirsnya, semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga agar umatnya terus-menerus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, agar umatnya tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Ditutup pintu-pintu yang mengantarkan seseorang ke dalam Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah 10 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah perjalanan yang dikenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Diperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit ketujuh untuk mendapatkan syariat salat secara langsung. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah thalatha sinin. Diwajibkan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya salat 5 waktu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Mekah selama 3 tahun. Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun di kota Mekah. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di kota Mekah, bukannya semakin kuat, bukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin selamat dari celaan, selamat dari hinaan, selamat dari siksaan orang-orang kufar, tapi justru malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dijadikan orang yang senantiasa dibully oleh mereka, orang-orang kufar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, diletakkan di atas punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kotoran. Itu adalah merupakan hal yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di dalam mimpi tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan sebuah kota yang di situ banyak pohon kurmanya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwasanya apa? Bahwasanya itu adalah merupakan kota Madinah. Hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan penduduk kota Madinah, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara orang-orang yang datang dari kota Madinah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa membela Rasul. Dan pertemuan itu terjadi kapan? Ketika mereka datang untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah haji belum disyariatkan, akan tetapi apa? Mereka datang apa? Mereka datang sebagai syariat yang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat-umat terdahulu juga mereka apa? Datang ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan tawaf dan melakukan ibadah yang mereka lakukan di Ka'bah, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga terjadi pertemuan dengan orang-orang Ansor. Dan hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk berhijrah sedikit demi sedikit. Dan hijrahnya para sahabat bukan hijrah yang mulus, yang keluar begitu saja tanpa ada halangan. Ada sebagian dari para sahabat yang mereka harus meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak, istri mereka untuk apa? Untuk mereka pindah ke kota Madinah. Ada yang sebagian dari mereka yang mereka meninggalkan harta-harta mereka. Karena apa? Karena ditahan orang-orang musyrikin. Bahkan disebutkan ketika kalian mau keluar, keluarlah tanpa harta. Hingga akhirnya mereka keluar tanpa harta mereka dan ditinggalkan di kota Mekah. Hingga akhirnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelahnya, setelah 13 tahun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Madinah. Termasuk yang disebutkan ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah? Karena kota Madinah ini adalah merupakan kota yang aman, adalah merupakan kota yang mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah kepada siapa? Kepada para sahabat. Ketika kota Mekah adalah merupakan kota yang gak aman, yang dimana di situ tidak bisa diajarkan dinul Islam, maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian para sahabat dan mereka sudah mulai berhijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang ma'ruf, sebagaimana yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengatakan kepada beliau bahwasanya apa? Jangan keburu-buru pergi. Siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala memilihmu untuk menjadi apa? Untuk menjadi temanku di dalam perjalanan hijrah. Begitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu senangnya Abu Bakar bisa menemani hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipersiapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dipersiapkan tunggangannya, dipersiapkan apa? Dipersiapkan guide, ya kan? Dulal yang menunjukkan jalan yang tidak biasa dijalani oleh orang-orang menuju ke kota Madinah. Hingga akhirnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka orang-orang Quraisy sudah mulai mencium bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mau hijrah. Makanya mereka bikin apa? Bikin muktamar, Pak. Bikin perkumpulan. Mereka kumpul untuk bermusyawarah bagaimana kalau seandainya Muhammad ini kita bunuh. Hingga akhirnya syaitan datang di dalam muktamar tersebut menjelma menjadi orang yang memberikan apa? Memberikan nasihat. Dan itu selalu tipu daya syaitan. Inni lakuma minan nasihin. Ketika mengatakan kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam, mengatakan inni lakuma minan nasihin, aku bagi kalian termasuk di antara orang-orang yang memberikan nasihat. Begitu pula yang dikatakan kepada mereka orang-orang Quraisy. Seakan-akan setan ini datang memberikan nasihat bagaimana cara untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan apa? Kalau seandainya kamu bunuh Muhammad dari satu kabilah, maka apa? Keluarganya Muhammad akan menuntut. Tetapi kalau seandainya kalian berkumpul, ya kan, untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membunuh Muhammad, setiap kabilah ada hak andil di dalam pembunuhan tersebut, maka apa? Keluarganya Muhammad gak bisa nuntut kisos. Akan tetapi apa? Yang dituntut karena saking banyaknya yang membunuh, akhirnya apa? Diat, yaitu 100 ekor unta. Ini mudah bagi kalian untuk mengumpulkan 100 ekor unta daripada apa? Daripada kisos. Ini tipu daya syaitan mengajarkan kepada orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menampakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala meskipun mereka gak suka. Meskipun orang-orang kafir, meskipun orang-orang musyrik gak suka, Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan menyempurnakan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah Subhanahu Wa Taala khairul makirin. Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik zat yang bisa mengalahkan makar mereka. Ketika mereka innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ketika mereka buat tipu daya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tipu mereka. Mereka mau tarung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mau melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur alam semesta ini. Apa yang mereka punya? Oleh karenanya
Kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, antum bisa dapatkan di dalam apa? Di dalam kitab sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Rasulullah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari kota Mekah itu tidak langsung yattaji ilal Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung menuju ke kota Madinah, tapi apa? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Thawr. Kemudian di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi. Orang-orang musyrikin cari, ya kan, ke timur, ke barat, ke utara. Bahkan apa? Orang-orang musyrikin ini, Pak, orang-orang dahulu itu punya kemampuan ahlul qafah, Pak. Ahlul qafah itu bisa melihat jejak kaki. Ini kakinya siapa? Itu bisa dilihat oleh mereka. Oh, ini kakinya fulan karena dari keluarga fulan. Bahkan mereka itu bisa melihat dari mana? Dari onta yang ditunggangi. Itu mereka bisa melihat dari nya itu dilihat, dihancurin gitu. Oh, ini ontanya Ahlul Madinah. Kenapa? Ontanya Ahlul Madinah makanannya seperti ini. Kemudian apa? Punya dampak pada nya seperti itu. Itu mereka punya kemampuan seperti itu. Makanya orang-orang musyrikin mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lewat mana? Lewat jejak kaki. Lewat jejak kaki. Ini mereka tahu ini jejak kakinya keluarga Abdul Muthalib, itu mereka paham. Mereka cari. Hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi beberapa hari di Jabal Thawr. Dan di situ ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi, ketika orang-orang musyrikin naik sampai ke Jabal Thawr, karena mereka harus naik ke atas gunung, kemudian cari-cari. Karena dari atas gunung tersebut kelihatan kalau ada orang yang berjalan. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merasa takut. Merasa takut ketika melihat orang-orang musyrikin itu berada di atas mereka. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Coba bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada seorang Abu Bakar tentang apa? Tentang ma'iyah al-khassah. Tentang ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu punya apa? Punya ma'iyah khosoh bersama orang-orang beriman. Karena ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah dengan orang-orang dengan makhluknya itu ada dua. Ada ma'iyatul amah, ada ma'iyatul khosoh. Ada ma'iyah secara umum. Ini ilmunya Allah, kebersamaan Allah, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, baik itu muslimnya, kafirnya, fasiknya, orang bertakwanya. Ini ma'iyah al-amah, ma'iyah secara umum. Tapi di sana ada ma'iyatullahi al-khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, dengan Allah Subhanahu wa taala menolong, dengan Allah Subhanahu wa taala melindungi, dan ini tidak pernah terputus, ikhwan. Ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini bukan hanya untuk Rasul, tapi apa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang mereka bertakwa. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ma'iyah khususnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong mereka, orang-orang yang punya sifat tersebut. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari kota Mekah, jalan menuju ke kota Madinah. Pak, berapa umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, Pak? Hah? 50? 53 apa 50? Oh, kok ada khilaf ini. 53, kan jelas Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul umurnya 40 tahun. Kemudian apa? Setelah 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Kira-kira 53 itu umur masih muda atau gimana, Pak? Oh ya. Coba
Umur 53 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik Jabal Thaur, Pak. Ya kan? Umur 53 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik Jabal Thaur, sembunyi, dikejar-kejar oleh mereka orang-orang musyrikin. Menunjukkan apa? Menunjukkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita 53 wis ngenteni pensiun, kan seperti ini. Sudah nunggu apa? Nunggu pensiun, 2 tahun kasus tak pensiun. Ya kan? Ini apa? Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 53 itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa? Sedang berjuang untuk apa? Untuk mempertahankan hidayah, untuk mempertahankan agama Islam yang hingga akhirnya sampai kepada kita ini. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kalau mau ceritanya hijrah, ketemu siapa saja, ya kan, di perjalanan hijrah, dan bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu belajar sirah nabawiyah. Kemudian kata beliau, wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ilal baladil Islam. Hijrah itu, Pak, adalah merupakan berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas saatu. Dan hijrah itu adalah merupakan sebuah kewajiban terhadap umat ini dari sebuah negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju ke negeri yang itu adalah merupakan negeri Islam, dan itu adalah merupakan ibadah yang tetap sampai hari kiamat, Pak. Sampai hari kiamat. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan ibadah hijrah. Apa sih, Pak, hijrah itu, Pak? Beliau mu'allif ketika menjelaskan tentang hijrah itu apa? Al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah merupakan berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Ini secara apa? Secara istilah hijrah. Adapun secara syariat, yang namanya hijrah itu, namanya hijrah secara syariat, yaitu apa? Tarku ma la yuhibbuhullahu wa yardahu ila ma yuhibbuhu wa yardah. Yaitu meninggalkan apa yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah, menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hijrah secara syar'i. Makanya kalau sekarang kan banyak apa? Banyak ikhwan hijrah. Ya kan? Habis itu bikin sebuah kelompok apa? Apa nama kelompoknya? Kelompok ikhwan hijrah semuanya. Ya. Nah, hijrah itu secara syar'i yaitu apa? Meninggalkan apa yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini secara syariat. Dan masuk ke dalam definisi ini yaitu apa? Al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Yaitu berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Sekarang pertanyaannya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah negeri itu dikatakan sebagai negeri syirik itu seperti apa sih, Pak? Ya kan? Sekarang ada orang mengatakan ini kaum apa semuanya Indonesia ini daulah Islamiyah atau daulah apa? Semuanya kan seperti itu. Ini sebuah negeri yang Islam atau yang bukan Islam. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami. Para ulama ketika menjelaskan tentang baladi syirki ini, para ulama ketika menjelaskan tentang sebuah negeri yang disebut dengan negeri Islam atau negeri syirik, maka para ulama menjelaskan yang disebut dengan negeri syirik yaitu apa? Kullu baladin yadharu fiha asyirku wa yakunu ghaliban. Maka ini disebut dengan baladus syirk. Sebuah negeri itu disebut dengan negeri kufar atau negeri syirik. Kapan? Kalau di sebuah negeri tersebut itu nampak kesyirikan yang begitu banyak. Dan itu jauh lebih banyak daripada apa? Syariat Islam yang ditampakkan. Baru ini dikatakan apa? Negeri syirik. Nah, sebagian yang lain mengatakan bahwasanya apa?
negeri syirik itu kalau tidak bisa seorang muslim untuk menampakkan syariat-syariat zahirah, maka itu disebut dengan negeri syirik, negeri kufar. Antum mau sholat nggak bisa, ditegakkan adzan nggak boleh, ya kan? Kemudian puasa ini juga orang delik-delik, sembunyi-sembunyi. Maka apa? Ini adalah merupakan negeri syirik atau negeri kufar. Nah, kalau orang berada di sebuah negeri yang dimana negeri itu adalah merupakan negeri yang lebih umum atau lebih dominan kekufurannya dan kesyirikannya, maka apa? Maka bagi seorang muslim wajib untuk pindah ke negeri yang dimana di negeri tersebut apa? Islam itu nampak. Islam itu nampak. Gak boleh seseorang itu tinggal di sebuah tempat yang dimana tempat tersebut apa? Seseorang itu gak boleh menampakkan apa? Menampakkan keislamannya. Ini yang disebut dengan apa? Negeri syirik atau negeri kufar dengan apa? Negeri Islam. Kalau negeri Islam, maka apa? Maka di situ adzan dikumandangkan, kemudian sholat juga ditegakkan, kemudian ibadah-ibadah zahirah itu juga nampak. Maka ini apa? Ini adalah merupakan negeri Islam yang dimana kita tinggal di situ, kita juga tidak disiksa ketika apa? Tidak dizalimi ketika kita melakukan ibadah yang zahir. Nah, hukum hijrah ketika seseorang itu berada di tempat yang sulit untuk menegakkan syariat Islam itu, maka itu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka, yang mereka dalam keadaan dzalimi anfusihim. Mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Allah katakan ini mendolimi dirinya sendiri. Berarti apa? Bermaksiat. Karena orang mendolimi dirinya sendiri itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, qalu fima kuntum? Ada apa dengan kalian? Kok kalian apa? Bermaksiat, mendolimi diri kalian sendiri. Mereka mengatakan apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan dan menjawab apa? Kami adalah orang-orang yang tertindas di atas muka bumi, orang-orang lemah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka para malaikat mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga engkau hijrah dari tempatmu yang engkau tertindas, ya kan? Yang engkau tertindas. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masiro. Maka mereka tempat tinggalnya adalah merupakan jahannam, dan itu adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Dikecualikan siapa? Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang mereka nggak tahu jalan, yang mereka nggak punya kekuatan untuk mereka keluar dari negerinya. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini, faulaika asallahu ayyafu anhum. Semoga Allah mengampuni mereka, orang-orang yang lemah yang nggak mampu untuk keluar. Tapi ketika orang itu mampu untuk keluar, orang itu mampu untuk keluar dari tempat yang dimana di situ tidak bisa ditegakkan, maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dzalimi anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya, berbicara tentang masalah hijrah ini, yang dimana hijrah adalah merupakan ibadah yang beliau katakan faridatun ala hadhil ummah. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi umat ini. Ya kan? Min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam, wa hiya baqiyatun ila an taquma saah, dan itu adalah merupakan ketetapan sampai hari kiamat. Hijrah itu latang kotik. Hijrah itu terus menerus sampai hari kiamat akan terus ada hijrah. Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Bagaimana kita menggabungkan? Maka kita katakan la hijrata ba'dal fathi, ini maksudnya tidak ada hijrah Mekah menuju ke Madinah. Karena apa? Mekah sudah menjadi Darul Islam. Mekah itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sehingga tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah setelah apa? Setelah Fathu Mekah. Adapun hijrah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam, itu ila antaku masa'a, itu akan terus menerus ada. Itu akan terus menerus ada. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara salah satu fatwa ketika Syekh Albani rahimahullah ta'ala ditanya tentang saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina, di Gaza. Apa kata beliau? Beliau menyarankan untuk apa? Untuk hijrah, untuk meninggalkan. Untuk meninggalkan. Untuk meninggalkan apa? Untuk meninggalkan Gaza. Karena apa? Karena di situ kalian sudah terancam, di situ kalian nggak bisa beribadah tenang. Di situ saudara-saudara kita itu tidak bisa untuk melakukan apa? Untuk melakukan ibadah secara zahir. Maka ketika ditanya kepada beliau, ya kan? Ketika ditanya, berat untuk meninggalkan Gaza. Kenapa? Karena Palestina ini adalah merupakan tempat yang mubarak, tempat yang diberkahi. Maka apa jawaban beliau? Mana yang lebih mulia? Mekah atau Gaza? Hah? Mana yang lebih mulia, Pak? Dan mana yang lebih diberkahi? Mekah dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan keluar dari kota Mekah, gitu kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Untuk apa? Untuk mendapatkan keamanan. Dan ketika mendapatkan keamanan, diajarkan dinullah, diajarkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya keimanan tumbuh, hingga akhirnya kekuatan muncul. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mulai menolong kaum muslimin ketika apa? Iman itu mulai ditumbuhkan. Maka sebuah kenikmatan yang begitu besar, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya apa? Nikmatul aman. Itu nikmat yang begitu besar. Kenapa? Karena nikmat aman ini akhirnya apa? Orang itu bisa taklim. Karena nikmat aman ini orang itu bisa apa? Bisa menuntut ilmu, dan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala apa? Berikan kepada kita. Kita itu dikasih nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatul aman. Indonesia untuk mau bikin kajian, alhamdulillah mudah. Belajar, alhamdulillah dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis ilmu banyak, ya kan? Mau belajar sama ustadz ini, mau ustadz itu alhamdulillah dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan nikmatul aman. Jangan sampai apa? Ketika kita itu sudah nggak dapat nikmatul aman ini, hingga akhirnya baru kita nyesel, duh mau belajar sulit. Mau belajar sulit, mau menghadiri majelis taklim nggak mudah. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang mereka posisinya nggak aman di Sudan. Gimana mereka mau majelis taklim? Ya kan? Untuk cari makan aja, untuk mereka cari makan aja sulit. Sudah nggak mikir apa? Nggak mikir taklim lagi. Gitu. Kalau sudah aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebuah negeri, maka apa? Maka sudah berat bagi orang-orang yang mereka berada di dalam sebuah negeri tersebut. Untuk apa? Untuk seseorang itu mau duduk tenang, ya kan? Oh, kita kadang sampai saking amannya itu subhanallah, taklim itu ngantuk. Kan aman itu keterlaluan. Amannya itu betul-betul apa? Betul-betul luar biasa. Betul-betul merasakan ketenangan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan tentang hijrah ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan apa? Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka apa? Beribadahlah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perintah. Dan ini menunjukkan bahwasanya di situ ada namanya hijrah faridatun, hijrah wajibah, dan di sana ada hijrah mustahabbah. Kalau hijrah yang wajibah tadi, min baladis syirki ila baladil Islam, ya kan? Ini hukum hijrahnya apa? Wajib. Tapi di sana ada hijrah mustahabbah. Apa itu hijrah mustahabbah? Yaitu hijrah dari tempat yang antum di situ bisa melakukan ibadah dhahirah.
Tapi apa? Antum cari tempat yang lebih bagus lagi, ya kan? Untuk antum bisa kuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijrah mustahabbah. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Ketika Allah mengatakan ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman, menunjukkan bahwasanya apa? Mereka adalah hamba-hamba yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sesungguhnya bumiku itu luas. Maka apa? Beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang sababun nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzi bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan sebab turunnya ayat ini yaitu kepada siapa? Orang-orang muslim yang berada di kota Mekah, yang mereka nggak bisa hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil mereka dengan apa? Dengan panggilan iman, dengan panggilan iman. Kemudian wad dalilu alal hijrati minas sunnah, dalil bahwasanya hijrah itu adalah sesuatu yang wajib dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Ahmad dari hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Terputusnya taubat itu kapan, Pak? Kalau matahari sudah terbit dari barat, kalau gorgoroh, ya kan? Kalau sakaratul maut. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan pernah berhenti sampai apa? Matahari itu terbenam dari arah barat. Ini menunjukkan kepada kita semua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya ketika ada orang-orang yang mereka berada atau tinggal di sebuah negeri yang negeri tersebut adalah merupakan sebuah negeri yang banyak kesyirikannya, sebuah negeri yang di situ kekufurannya begitu nampak dan begitu dominan sehingga akhirnya kita tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka apa? Maka wajib bagi seseorang itu untuk apa? Untuk hijrah dari tempat tersebut. Untuk seseorang itu hijrah dari tempat tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah ini, wani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya seseorang itu safar ke baladus syirki? Ya kan? Apa hukumnya seseorang itu safar ke baladul kufur? Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jangan tinggal di sebuah negeri yang di situ banyak kekufurannya. Kemudian seseorang safar ke negeri kufar. Ya kan? Safar ke negeri yang di situ banyak kesyirikannya, kekufurannya. Maka di situ para ulama menjelaskan tentang hukum safar ke negeri kufur. Maka dilihat tujuannya. Kalau safar ke negeri yang di situ banyak kekufurannya, tujuannya untuk dakwah, maka apa? Maka ini terkadang menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang wajib. Menjadi sesuatu yang wajib. Gitu. Seandainya seseorang datang ke sebuah negeri yang dimana negeri situ kaum muslimin sedikit dan seseorang mau berdakwah di situ, bahkan apa? Kalau dia mampu, menjadi wajib, menjadi sebuah kewajiban untuk seseorang itu datang ke tempat tersebut. Tapi kalau tujuannya untuk dia bisnis, tujuannya untuk bisnis, sebagian para ulama mengatakan boleh dengan tujuan berniaga atau berbisnis, tapi setelah dia selesai dia harus cepat balik, harus dia cepat meninggalkan negeri tersebut. Adapun datang ke negeri kufar tujuannya maaf untuk melancong, untuk jalan-jalan, maka apa? Maka ini tidak diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita pergi dari negeri kufur, kemudian kita apa? Kemudian kita justru malah mendatangi negeri kesyirikan atau kekufuran tersebut. Dan sekarang subhanallah betapa banyak, ya kan? Kita disajikan dengan apa? Dengan paket-paket apa? Jalan-jalan kemana? Ke negerinya orang-orang kufar, gitu loh.
Ya kan? Mau bahasanya apa? Wisata halal. Oh, religi, wisata halal dan lain sebagainya. Yang di mana di situ apa? Di situ kadang kita subhanallah cari masjid aja sulit, gitu loh. Kadang kita nggak nemukan masjid, adzan juga nggak kedengaran, nggak kedengaran. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkaitan dengan masalah hijrah. Adzan gitu. Monggo Pak. Iya. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Falamma istaqarra bil Madinati." Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menetap di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di kota Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pertama kali sebuah masjid yang diberi nama dengan Masjid Quba. Ini adalah merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat di masjid tersebut. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun pertama kali di atas asas takwa itu jauh lebih berhak untuk engkau sholat di dalam masjid tersebut. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke kota Madinah, dan hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat rebutan oleh para sahabat dari kalangan Ansar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah, tinggalkan onta ini karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga akhirnya berhenti di tempat Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu, dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali yang beliau bangun ketika sampai di kota Madinah adalah merupakan masjid, tempat untuk taklim, tempat untuk sholat, tempat untuk mengajarkan syariat-syariat Islam, tempat untuk menumbuhkan keimanan di hati-hati para sahabat. Ini adalah merupakan tempat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan untuk dibangun. Maka umiro bi baqiyati syara'i'il Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan dengan apa yang tersisa dari syariat-syariat Islam. Mithlu az-zakah, seperti halnya zakat, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala zakat ini di kota Madinah. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan zakat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, itu bukan perintah zakatnya, tapi perintah kadar nisabnya, kemudian apa yang dikeluarkan, ya kan? Karena apa? Perintah zakat itu sudah turun sejak apa? Sejak di kota Mekah itu sudah turun. Tapi apa? Nisabnya, kadarnya, haulnya itu belum dijelaskan. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat di akhir surat Al-Muzammil, yang dimana Al-Muzammil itu adalah merupakan apa? Ayat Makkiyah. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, wa aqimus salata wa atawuz zakata wa aqradullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini ayat Makkiyah. Allah memerintahkan untuk apa? Wa aqimus shalah wa atawuz zakah, diperintahkan untuk zakat. Tapi perintah zakat ini ketika turun di Mekah belum dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa yang dikeluarkan, mikdarnya, kemudian nisabnya. Secara terperinci belum dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di kota Madinah ayat perintah untuk zakat diperinci lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menunjukkan bahwasanya zakat mulai betul-betul diterapkan secara nisab, secara berapa yang dikeluarkannya, haulnya dan lain sebagainya, itu di tahun kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Begitu pula wasaum, saum ini juga syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di kota Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat orang-orang Yahudi berpuasa, melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Maka apa? Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Maka orang-orang Yahudi mengatakan apa? Hadzal yaumul ladzi adfarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Ini hari, yaitu hari Asyura, adalah hari yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Musa dan bani Israil itu dari Fir'aun. Wa nahnu nasumu ta'dziman lahu. Kata orang Yahudi, kami puasa sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pengagungan terhadap hari itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami yaitu kaum muslimin itu lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Akhirnya apa? Diperintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Dan ketika itu puasa Asyura menjadi fardhu, menjadi apa? Wajib hukumnya. Menjadi wajib. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun di tahun kedua, dan itu terjadi ketika peperangan apa? Peperangan Badar.
perintah untuk puasa itu terjadi di tahun kedua ketika peperangan Badar, hingga akhirnya apa? Puasa Asyura menjadi mustahab, yang awalnya wajib hingga akhirnya menjadi sunnah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu puasa Ramadan, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan dan mendapatkan bulan Ramadan tersebut, maka wajib untuk apa? Untuk berpuasa. Kemudian wal haji juga syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Madinah, dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di tahun ke-9 Hijriah. Jadi 9 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau haji di tahun ke-9. Ternyata apa? Ternyata masih banyak sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Merintahkan Abu Bakar dan Ali untuk apa? Untuk menghancurkan sesembahan, karena ada 360 sesembahan di samping Ka'bah. Di samping Ka'bah diperintahkan Abu Bakar sama Ali untuk haji di tahun ke-9 untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya menunaikan ibadah haji yang disebut dengan Hajjatul Wada bersama para sahabat, dan diperintahkan Ali untuk datang juga dari negeri Yaman. Karena Ali ketika itu berada di negeri Yaman, datang dari negeri Yaman, kemudian para sahabat yang lain diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk melihat haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal adzan. Begitu pula adzan. Ini awal-awal syariat adzan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menjelaskan bagaimana cara menunjukkan waktu masuknya sholat, ada yang sebagian pakai lonceng. Rasulullah nggak mau, karena itu menyerupai apa? Menyerupai orang-orang Nasoro dan lain sebagainya, menyerupai ahlul kitab. Kemudian ada yang lain mengusulkan apa, dan yang lainnya juga mengusulkan apa, hingga akhirnya melalui mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan adzan ini, yaitu ketika masuk sholat dengan adzan, yaitu Allahu Akbar seperti yang kita ketahui. Begitu pula jihad. Ini adalah merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Madinah. Yang dimana syariat jihad ini tadarruj, ya kan? Syariat jihad ini tadarruj, yaitu bertahap, enggak langsung menyerang. Awalnya memerangi orang yang memerangi kaum muslimin. Itu awalnya, hingga akhirnya memerangi orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar, perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu pula syariat-syariat yang lain dari syariat-syariat Islam. 10 tahun ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Madinah. Semuanya apa? Semuanya tadarruj, semuanya bertahap. Akan tetapi 13 tahun atau 10 tahun belum diturunkan syariat apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya selama 10 tahun itu yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah merupakan perkara tauhid dan tauhid. Ya kan? Perkara tauhid. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk berbicara tauhid. Jangan pernah malas untuk membahas tentang masalah tauhid. Karena apa? Setan itu mengganggu manusia itu dari sini. Setan itu mengganggu manusia itu dari sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memerintahkan Rasul untuk mengatakan kepada ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kalian wahai ahlul kitab. Apa kalimat yang sama itu? Masalah tauhid dan masalah manhaj, Pak. Masalah bagaimana cara kita beragama. Dua hal inilah yang senantiasa diganggu oleh syaitan. Makanya dua hal ini saudara kembar. Kalau tauhidnya rusak, pasti manhajnya rusak.
Kalau manhajnya rusak, pasti tauhidnya rusak. Buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang yang cara beragamanya salah, pasti tauhidnya salah. Atau ada orang kok kita lihat tauhidnya salah, pasti cara beragamanya salah. Makanya diajak sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo menuju kalimat yang sama, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh nabi untuk membenarkan tauhid dan untuk membenarkan manhaj, cara di dalam seseorang itu beragama. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkaitan dengan masalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله